Selamat datang di channel GW Entertainment, tempat berbagi informasi penting seputar drama dan film. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, semoga kalian berkenan subscribe agar aku dapat lebih bersemangat lagi untuk upload video-video menarik. Review drama Korea The Spies Who Loved Me episode keempat. Kang Arem yang baru saja mengalami insiden dan harus masuk rumah sakit kembali ke tempatnya bekerja, dan ia pun bertemu dengan temannya yang bernama si Dole. Si Dole ini merupakan asisten pribadi dari si Arem, dan di sana keduanya membahas bahwa kalau memang kejadian seperti itu maka si Arem sedang dalam bahaya. Sedangkan di kantornya, di tempatnya, si Ji-hoon ini bersama dengan timnya dan ketua timnya ini membahas bahwa si Ji-hoon ini sekarang sudah kehilangan taringnya untuk menangkap penjahat, dan karena beberapa kali si Ji-hoon ini yang diserahi tugas harus menelan kecewa karena dia tidak dapat melakukan sesuatunya, seperti misalnya kemarin saat ia harus menangkap si Sophie dan si Sophie-nya pun terbunuh. Nah, kemudian si ketua timnya ini menyarankan bahwa si Ji-hoon ini harus benar-benar melindungi si Arem karena Arem adalah salah satu saksi kunci dari kasus kematian si Sophie. Si Ji-hoon ini sebenarnya agak resah dan gelisah karena memang selain disuruh untuk melindungi Arem, dia juga harus mengaku bahwa ia adalah spionase yang selama ini ia tutupi dari mantan istrinya. Nah, di situ si Ji-hoon merasa kayak mana ya, sedih sebenarnya harus mengungkapkan hal itu karena memang selama ini Arem nggak pernah tahu kejadian yang sebenarnya. Kemudian flashback masa-masa di mana Arem bersama si Ji-hoon. Si Arem ini sebenarnya kecewa karena memang selama ini si Ji-hoon hanya sering bepergian tanpa memberinya kesempatan untuk bersama. Contohnya seperti saat si Arem ini bisnisnya mengalami kemunduran dan si Ji-hoon ini nggak pernah bersama dia, ataupun saat anniversary yang pertama mereka, si Ji-hoon malah pergi dan ninggalin Arem gitu aja karena misi Ji-hoon untuk menyelamatkan seorang warga yang terjebak demonstrasi. Apalagi di saat si Arem tahu bahwa si Ji-hoon tiba-tiba masuk rumah sakit karena memang si Ji-hoon ini yang mengaku sebagai penulis travel blog, dia harus kembali dari daerah yang rawan konflik. Di sana itu sebenarnya si Arem itu sedih sekali, teman-teman. Nah, itu juga salah satu alasan si Arem bercerai dari si Ji-hoon sepertinya. Dan si Ji-hoon sebenarnya waktu itu tidak jadi pergi di saat si Arem yang saat itu merayakan hari jadi mereka. Arem tuh sendirian ngerayain hari jadi mereka dan Arem merasa sangat sedih, dan dia pun yang awalnya memasang lilin di atas kue anniversary mereka harus menancapkan lilin yang berisi api itu ke dalam kuenya tersebut karena sangat sedih. Nah, rupanya si Ji-hoon ini kan tidak bisa menangkap menyelamatkan dari warga yang mengalami kesulitan tersebut, dan si Ji-hoon ini bertekad untuk mengakhiri pernikahannya dengan si Arem karena memang ia tidak mau membuat Arem merasa bahwa selama ini dia selalu dicampakkan oleh si Ji-hoon. Dan salah satu alasannya juga si Ji-hoon ini membuat kesepakatan dengan si Hwang Seora yang adalah temannya sendiri, yang salah satu perempuan yang ada di timnya, untuk berpura-pura menjadi selingkuhannya. Dan di sini di episode kedua itu si Arem itu memang cemburu berat sama si Hwang Seora karena memang dia tidak tahu apapun tentang perselingkuhan si Ji-hoon. Dia hanya tahu si Ji-hoon ini selingkuh, selain memang dia tidak pernah bersama dengan si Ji-hoon. Nah, ternyata si Hwang Seora ini ditanya oleh si Yonggu, apa benar selama ini rumor yang beredar bahwa si Seora ini adalah selingkuhan si Ji-hoon? Dan si Seora bilang,
itu tidak benar, bahkan rumor itu tidak berdasar. Siapa yang sebenarnya menyebarkan informasi tersebut? Nah, si seorang bilang aku yang menyebarkan informasi bahwa aku adalah selingkuhan dari si Ji-hoon. Dari situ tanda tanya besar. Nah, kemudian cerita pun berlanjut ke Derek Hyun yang datang ke kantor sang istri Kang Arem. Di sana si Derek Hyun ini menemukan coretan kertas tentang si Arem yang mencari informasi tentang si Sophie. Di saat yang sama si Arem ini datang dan berpura-pura pakai pita di atas kepalanya untuk menutupi kepalanya yang terbentur benda karena mencoba menangkap pembunuh si Sophie. Nah, di situ si Aremnya juga minta maaf kepada suaminya bahwa sebenarnya dia tidak rapat waktu itu, melainkan dia mengejar pembunuh dari si Sophie. Nah, suaminya ini memaafkan dan suaminya meminta si Arem untuk berjanji agar tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, agar tidak merahasiakan sesuatu dari dirinya. Nah, di tempat lain si Ji-hoon ini setelah bertemu sama si Arem, si suaminya Derek Hyun ini pergi dan si Ji-hoon ini rupanya udah menunggu di depan butik dari si Arem dan dia mengikuti suaminya si Arem pergi. Ternyata suami si Arem ini menemui kakak dari Kim Do-ran yang merupakan yang waktu itu di episode kedua itu memesan baju pengantin yang kepada si Arem. Nah, di situ sepertinya si Ji-hoon mencurigai sesuatu dari kedua orang ini. Nah, di tempatnya si Arem ini menemukan sebuah surat dari bekas peninggalan si Sophie yang ada bersamanya. Di dalam tas itu si Arem melihat bahwa ada sebuah tiket e-link yang merupakan si Sophie ini mau terbang, dan kemudian si Arem juga mendapat bukti-bukti lain. Nah, tak lama kemudian si Arem ditelepon oleh detektif yang merupakan ketua tim dari si Ji-hoon. Di sana rupanya detektif ini seperti ingin memberitahu si Arem, dan si Ji-hoon ini nggak tahu sama sekali, dan si Ji-hoon disuruh memakai baju seragam tersebut. Sepertinya si kapten ini emang ingin menjebak si Ji-hoon agar benar-benar mengaku kepada si Arem, karena memang si Arem ini adalah salah satu dari saksi kunci yang sangat penting. Nah, setelah memakai baju itu si Ji-hoon pun dipanggil ke kantor si bos, si kepala ini, dan di sana si Arem yang masih terlibat perbincangan mengenai masalah si Sophie pun terkejut dengan kedatangan si Ji-hoon, karena si Ji-hoon ini diperkenalkan sebagai kapten dari spionase di Asia. Nah, di situ si perasaan si Arem ini kayak mana ya, kalau menurutku, kalau ku gambarkan itu hancur ya kan, karena memang selama pernikahan mereka dari mulai pacaran si Arem juga nggak pernah tahu si Ji-hoon itu profesinya apa. Dia cuman tahu bahwa si Ji-hoon cuman penulis travel blog yang nggak punya banyak uang dan dia menerima apa adanya. Nah, setelah itu si Ji-hoon ini marah-marah kepada ketua timnya. Kenapa harus seperti ini ya? Ketua timnya bilang jika kau membawa Arem maka kau bakalan bisa untuk melindungi si Arem. Nah, ini seperti sebuah takdir ya teman-teman. Nah, kemudian si Ji-hoonnya pun hanya bisa menghela nafas, dan si Arem ketemuan sama si Ji-hoon ini membahas kenapa sih dia si Ji-hoon ini tega untuk mengkhianati. Itu dengan kata lain kan mengkhianati, dia membohongi dan dia tidak jujur. Selama ini dia hanya mengaku sebagai penulis buku travelog, namun tak pernah mengaku sebagai seorang spionase. Nah, di sini pokoknya si Kang Arem ini bertanya banyak. Tapi si Arem ini di awalnya nggak percaya gitu aja, karena memang mungkin si Ji-hoon ini bercanda, hanya dia berakting. Namun si Ji-hoon bilang kalau itu adalah benar adanya, dan dia sangat meminta maaf
karena kejadian tersebut. Dan si Jun juga bertanya, apa kau selama ini tidak pernah melihat hal-hal yang janggal dari aku, kata gitu. Dan si Aram ini mengingat masa-masa itu. Waktu itu si Ji-hoon ini baru pulang dan dia tertidur. Si Aram membuka tas si Ji-hoon dan isinya pakaian kotor. Dan ketika hendak membangunkan si Ji-hoonnya dengan sigap walaupun masih tidur itu seperti ingin menembak. Nah, dia ini sangat siaga dalam hal itu dan si Aram baru menyadari hal tersebut. Nah, kemudian si Ji-hoon mengatakan bahwa Aram adalah salah satu saksi kunci yang bisa mengungkap misteri dari kematian si Sophie. Siapa yang bisa membantu dia kecuali si Aram. Dan si Aram juga di situ menyatakan bahwa kan selama ini si Sophie dia sudah mengetahui hal-hal tentang si Sophie, tentang termasuk kematiannya, dan ia ingin bertemu dengan siapa sebelumnya. Dan si Aram ini tahu bahwa sheriff yang dimaksud adalah si Ji-hoon. Nah, di sini si Aram ini pusing ya kan, pusing dia. Kemudian setelah pulang dia minum-minum dan si Aram ini pulang dan tertidur. Setelah tertidur dia pun pulang ke rumahnya dan suaminya pulang dan suaminya datang dan si Aram ini malah kesal, dasar brengsek, seperti itu dikatakannya. Dan suaminya ini sepertinya memang sangat menyayangi si Aram, sangat menyayanginya. Dan di situ tapi sebenarnya si Dae-ryun ini, suaminya ini sudah melihat gelagat aneh dari si Aram, karena memang dia tidak ingin Aram itu tahu mungkin pekerjaan dia apa. Nah, di dalam kantor si Ji-hoon ini masih terus berpikir, dan di sana ada Hwang Sora yang bilang seandainya si Ji-hoon bilang begitu. Si Sora bilang seandainya itu adalah hal yang menyakitkan, berandai-andai hal yang menyakitkan. Kemudian di tempatnya si Hwang Sora ini esokan paginya si Sora ini mengikuti si Dubong maksudnya. Dia ingin mencari informasi penting dari si Dubong hingga dia berpenampilan cantik. Dia pakai baju warna merah dengan pakaian menggoda. Di sana dia berpura-pura meninggalkan arlojinya untuk mencari informasi. Nah, kemudian di tempat lain si Ji-hoon yang pergi ke lapangan penembakan bertemu sama si Aram. Kan si Aram ini sebenarnya sering datang ke tempat itu kalau memang misalnya lagi pusing, lagi suntuk. Nah, di sana keduanya ini ketemu dan masih membahas hal yang sama. Kenapa kau tidak memberitahuku saat kita mulai berkencan? Atau sejujurnya aku merasa sangat hampa, dan segalanya diungkapkan oleh si Aram. Padahal kata si Aram, kalau memang dia mengaku sebagai iblis pun, maka saat berpacaran dengan si Ji-hoon dia akan menerima apa adanya. Namun si Ji-hoon lagi-lagi hanya bisa meminta maaf. Nah, di sana di tempat itu si Ji-hoon sebenarnya merasa sedih sekali. Kembali lagi teringat masa-masa bersama si Aram saat si Ji-hoon mengajari dia menembak. Nah, di sana itu atmosfer dari adegan ini itu sedih sekali, teman-teman. Nah, tapi di lain sisi kemudian kisah mereka bercerita, berbincang-bincang, dan si Aram ini bilang kalau si Ji-hoon kan berkali-kali minta maaf, dia hanya bisa meminta maaf dengan kejadian yang sudah terjadi. Namun si Aram cuman bilang, jangan meminta maaf kepadaku sebelum kau menemukan atau menangkap pembunuh dari si Sophie. Setelah itu maksudnya baru dia boleh minta maaf. Nah, si Ji-hoon ini di sini janji bahwa dia akan benar-benar menangkap pembunuh yang telah membunuh si Sophie. Dan si Ji-hoon juga meminta kerjasama dari Aram. Dan di sana juga si Aram ini diajak berjabat tangan oleh si Ji-hoon. Dan setelah itu si Ji-hoon dan si Aram ini sama-sama melatihan menembak bersama. Namun ketika hendak pulang, mobil dari si Aram ini bocor dan
si Arem ini harus kembali ke tempatnya, yaitu ke butik. Dan di sana si Jihun pun inisiatif mengantarkan si Arem. Dan tak lama kemudian setelah diantar, setelah Jihun masih berada di situ, suami si Arem ini datang dan kikuklah keadaannya nih. Namun tiba-tiba ini lampu ini pecah, lampu butiknya pecah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.